Drama Moto3 di Mugello akhirnya benar-benar berakhir di race yang brutal. Penuh aksi saling salib dan pertarungan panjang hingga lap terakhir. Sejak lampu start padam, balapan Moto3 di Mugello langsung menunjukkan mengapa sirkuit ini selalu menjadi salah satu yang paling ditunggu setiap musim. Tidak butuh waktu lama untuk melihat bahwa balapan kali ini tidak akan menjadi pertunjukan satu pembalap yang mendominasi dari depan. Di sirkuit lain, memimpin balapan seringkali menjadi keuntungan besar. Namun tidak di sini, tidak di Mugello. Ini adalah pertarungan besar yang melibatkan begitu banyak pembalap sekaligus. Mugello memiliki trek lurus yang sangat panjang, begitu panjang hingga pembalap yang berada beberapa posisi di belakang masih memiliki kesempatan untuk menyerang. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar aman. Sepanjang race, posisi terdepan terus berpindah tangan. Setiap kali seorang pembalap berhasil merebut posisi terdepan, ancaman baru langsung muncul dari belakang. Satu lap memimpin, lap berikutnya disalip, lalu kembali menyerang, dan kembali kehilangan posisi. Inilah yang membuat balapan Moto3 di Mugello terasa begitu liar. Tidak ada yang mampu mempertahankan posisi terdepan terlalu lama. Tidak ada yang benar-benar bisa menjauh. Akibatnya, rombongan depan terus membesar. Lebih dari 10 pembalap bertahan dalam satu kelompok yang sama, saling menempel dari lap ke lap. Dan setiap kali rombongan memasuki trek lurus utama Mugello, situasinya terlihat semakin brutal. Lebih dari 7 pembalap melaju hampir sejajar menuju tikungan pertama. Semuanya mengerem dari kecepatan yang mendekati 250 km per jam. Semuanya berebut satu hal yang sama, menjadi yang pertama memasuki tikungan. Dan menariknya, meski Mugello dikenal sebagai lintasan yang cocok bagi KTM, para pembalap Honda tetap mampu memberikan perlawanan. Beberapa kali rider Honda berhasil merebut posisi terdepan dan memimpin jalannya balapan. Walau podium akhirnya lepas dari genggaman, performa mereka sepanjang race menunjukkan bahwa Honda masih memiliki kecepatan untuk bersaing di Mugello. Setelah pertarungan sengit yang berlangsung sepanjang balapan, Brian Uliarte akhirnya keluar sebagai pemenang di Mugello. Start dari posisi ketiga, pembalap KTM tersebut mampu menjaga dirinya tetap berada di kelompok terdepan sebelum melancarkan serangan di lap terakhir. Manuver agresifnya di fase penentuan membuat Uliarte lebih dulu menyentuh garis finish dengan catatan waktu 33 menit 7,801 detik. Di belakangnya Alvaro Carpe berhasil mengamankan posisi kedua dengan selisih 0,418 detik. Memulai balapan dari posisi ke-11, Carpe menjadi salah satu pembalap yang tampil paling impresif. Ia secara perlahan menembus rombongan depan dan mampu bertahan dalam perebutan kemenangan hingga tikungan-tikungan terakhir. Sementara itu, Hakim Danish yang memulai balapan dari pole position juga menunjukkan performa yang solid. Tetap bertahan di grup terdepan sepanjang race, Danish memanfaatkan slipstream pada lap terakhir untuk mengamankan posisi ketiga dengan gap 0,456 detik dari sang pemenang. Di posisi keempat ada Adrian Fernandez dari Leopard Racing Honda. Fernandez beberapa kali sempat memimpin jalannya balapan dan menjadi salah satu rider Honda yang paling kompetitif di Mugello. Namun setelah bertarung hingga lap terakhir, ia harus puas mengakhiri race di urutan keempat. Posisi 5 hingga 7 ditempati oleh Joel Esteban, Eddie O'Shea, dan David Munoz yang juga terlibat dalam rombongan besar di barisan depan hingga bendera finish dikibarkan. Sementara itu, Veda Ega Pratama kembali menunjukkan performa yang menjanjikan. Start dari posisi ke-12, pembalap Indonesia tersebut mampu menjaga konsistensinya di tengah ketatnya persaingan Moto3 Mugello dan berhasil finish di posisi ke-8 dengan selisih 1,081 detik dari pemenang balapan Brian Uliarte. Jika melihat perjalanan Veda Ega Pratama sepanjang balapan di Mugello, hasil akhir posisi ke-8 sebenarnya tidak menceritakan keseluruhan kisah. Karena balapan Veda kali ini adalah tentang kesabaran, ketahanan, dan kemampuan membaca situasi di tengah pertarungan yang begitu brutal. Veda mengawali race dengan cukup baik. Pada lap pertama ia masih berada di posisi ke-8 dan terlihat mampu mengikuti ritme rombongan depan. Namun karakter Mugello yang sangat mengandalkan kecepatan di trek lurus segera menjadi tantangan besar bagi motor Honda yang dikendarainya. Dalam beberapa lap pertama, Veda perlahan kehilangan posisi. Dari posisi 8,
turun ke posisi 11, lalu merosot hingga posisi 16 pada lap ketiga. Tetapi Veda memilih pendekatan yang berbeda. Alih-alih memaksakan diri melakukan manuver berisiko di tengah rombongan yang padat, ia tetap tenang dan menjaga ritmenya. Veda memahami bahwa balapan di Mugello tidak ditentukan pada lap ketiga atau lap keempat. Masih ada banyak lap tersisa. Masih ada peluang untuk membalikan keadaan. Kesabaran itu mulai menunjukkan hasilnya sejak pertengahan balapan. Sedikit demi sedikit Veda mulai memangkas jarak dengan para pembalap di depannya. Posisi 16 berubah menjadi 13, lalu 12. Meski sempat kembali turun satu posisi, ritme balapnya tetap terjaga. Dan saat banyak pembalap mulai kehilangan konsistensi, Veda justru tampil semakin kuat. Memasuki fase akhir balapan, grafik posisinya berubah drastis. Dari posisi 12, Veda melonjak ke posisi 9, kemudian naik lagi ke posisi 8, lalu ke posisi 6, dan pada lap ke-15, ia bahkan berhasil menembus 5 besar. Sebuah kebangkitan yang menunjukkan bahwa kecepatannya masih terjaga ketika banyak pembalap lain mulai kehilangan performa. Namun Mugello selalu memiliki cerita terakhirnya sendiri. Pada 2 lap penutup, trek lurus yang panjang kembali memainkan perannya. Dalam pertarungan yang melibatkan banyak pembalap sekaligus, Veda harus menghadapi keunggulan top speed para rivalnya. Beberapa posisi kembali hilang menjelang garis finish. Meski demikian, Veda tetap mampu mengakhiri balapan di posisi ke-8, hanya terpaut sedikit lebih dari 1 detik dari sang pemenang. Dan mungkin itulah yang membuat hasil ini terasa spesial, karena posisi ke-8 bukan sekadar angka. Di balik hasil tersebut terdapat sebuah perjuangan panjang, dimulai dari posisi 16, lalu perlahan bangkit lap demi lap hingga kembali bertarung di barisan depan. Sebuah balapan yang menunjukkan bahwa terkadang kecepatan saja tidak cukup. Dibutuhkan kesabaran, kecerdasan membaca situasi, dan keberanian untuk menyerang pada saat yang tepat. Dan di Mugello, Veda menunjukkan semuanya. Selanjutnya, kembali di hasil race. Di posisi ke-9 ada Joel Kelso. Start dari posisi kedua, Kelso sempat menjadi salah satu pembalap yang memimpin jalannya balapan pada lap-lap awal. Namun ketatnya persaingan di rombongan depan membuatnya perlahan kehilangan posisi dan harus puas mengakhiri balapan di urutan ke-9. Tepat di belakangnya, Jesus Rios berhasil membawa pulang posisi ke-10 setelah mampu bertahan di tengah sengitnya persaingan khas Moto3 Mugello. Namun Mugello juga menghadirkan satu cerita yang selama ini jarang terjadi sepanjang musim. Maximo Quiles tidak podium. Di tengah pertarungan besar yang melibatkan lebih dari 10 pembalap dalam satu rombongan, dominasi Quiles yang selama ini begitu kuat akhirnya berhasil dipatahkan. Sempat menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih kemenangan, kesalahan di lap terakhir membuat Quiles harus puas finish di posisi ke-11. Posisi ke-12 ditempati Matteo Bertele, diikuti Marco Morelli di urutan ke-13 dan Scott Ogden yang menyelesaikan balapan di posisi ke-14. Sementara itu, pembalap tuan rumah Guido Pini harus menjalani balapan yang tidak mudah di depan pendukungnya sendiri. Meski sempat berusaha menembus barisan depan, Pini akhirnya harus puas finish di urutan ke-15. Sedangkan Ryusei Yamanaka dari Jepang menyelesaikan balapan di posisi ke-16. Selanjutnya, Adrian Cruces berhasil finish di posisi ke-17, diikuti Valentin Perone, Cormac Buchanan, dan Nicola Carraro yang melengkapi posisi 20 besar. Sementara itu, Ruche Mudli, Zen Mitani, dan Leo Rammerstorfer harus puas mengakhiri balapan di luar 20 besar. Sedangkan Rico Salmela dan Casey O'Gorman gagal mencapai garis finish setelah tidak mampu menyelesaikan balapan. Sementara itu, hasil Mugello juga membawa perubahan menarik di klasemen sementara pembalap. Meski gagal meraih kemenangan, Maximo Quiles masih nyaman memimpin kejuaraan dengan koleksi 145 poin. Di belakangnya, Alvaro Carpe berhasil naik ke posisi kedua setelah mengumpulkan 93 poin. Hasil positif di Mugello membuatnya mengambil alih posisi yang sebelumnya ditempati Adrian Fernandez. Fernandez sendiri harus turun ke peringkat ketiga dengan 89 poin, meski tetap menjaga jarak yang sangat dekat dengan para rivalnya di papan atas. Salah satu lonjakan terbesar datang dari Brian Uliarte. Kemenangan di Mugello memberinya tambahan 25 poin penuh dan melesatkan posisinya dari peringkat ke-9 ke posisi ke-4, klasemen dengan total 67 poin.
Sementara itu, tambahan 8 poin yang diraih Veda Ega Pratama membuat pembalap Indonesia tersebut tetap bertahan di 5 besar klasemen sementara dengan koleksi 66 poin, hanya terpaut 1 angka dari Uliarte di depannya. Posisi ke-6 hingga ke-10 ditempati Marco Morelli dengan 61 poin, Valentin Perone dengan 56 poin, David Almanza dengan 52 poin, Guido Pini dengan 47 poin, dan David Munoz yang juga mengoleksi 47 poin. Dengan selisih poin yang masih relatif rapat di barisan atas, persaingan menuju paruh kedua musim dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti. Sementara itu, persaingan di papan tengah klasemen juga tidak kalah menarik. Hakim Danish masih bertahan di posisi ke-11 dengan koleksi 43 poin. Tepat di belakangnya ada Joel Esteban dengan 35 poin, diikuti Matteo Bertel dan Eddie O'Shea yang sama-sama mengoleksi 29 poin. Sementara itu, Adrian Cruces menempati posisi ke-15 dengan 26 poin. Di posisi ke-16 terdapat Casey O'Gorman dengan 22 poin dan Rico Salmela yang mengumpulkan 21 poin. Joel Kelso kini berada di posisi ke-18 klasemen dengan 15 poin, unggul tipis atas Jesus Rios yang mengoleksi 14 poin. Sedangkan posisi ke-20 besar sementara ditempati Scott Ogden dengan total 12 poin. Di bagian bawah klasemen, Ryusei Yamanaka masih menempati posisi ke-21 dengan koleksi 7 poin. Sementara Leo Rammerstorfer berada di posisi ke-22 dan sejauh ini baru mengumpulkan 2 poin. Sedangkan Ruche Mudli, Cormac Buchanan, Nicola Carraro, dan Zen Mitani masih menjadi bagian dari daftar pembalap yang belum berhasil membuka rekening poin mereka musim ini. Sementara itu, hasil positif di Mugello juga membuat persaingan Rookie of the Year 2026 semakin memanas. Kemenangan Brian Uliarte di Mugello membawanya naik ke puncak klasemen rookie dengan koleksi 67 poin. Namun keunggulan tersebut masih sangat tipis. Di posisi kedua, Veda Ega Pratama terus memberikan tekanan setelah berhasil mengumpulkan 66 poin. Artinya, Veda kini hanya terpaut 1 angka saja dari puncak klasemen Rookie of the Year. Sementara itu, podium yang diraih Hakim Danish membuatnya tetap bertahan di posisi ketiga dengan 43 poin dan masih menjaga peluang untuk ikut meramaikan persaingan. Di belakang mereka, Casey O'Gorman dan Rico Salmela menempati posisi keempat dan kelima dengan 22 dan 21 poin. Sedangkan Jesus Rios berada di urutan ke-6 dengan 14 poin. Leo Rammerstorfer menempati posisi ke-7 dengan 2 poin, sementara Zen Mitani masih menunggu kesempatan untuk membuka rekening poinnya musim ini. Perjalanan masih panjang, namun untuk saat ini, Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar peserta di Moto3, melainkan salah satu penantang utama gelar Rookie of the Year 2026. Dan dengan puncak klasemen yang kini hanya berjarak 1 poin, harapan itu masih terus hidup menuju seri berikutnya.